Pada praktikum 2, hampir sama dengan praktikum 1, hanya saja urutan warnanya yang berbeda. Praktikum ketiga yaitu mendapatkan IP address dengan cara use the following IP address. Klik kanan pada Network and Internet Setting. Klik Change Adapter Options. Pada Ethernet, klik kanan, kemudian pilih Properties. Klik Internet Protocol version 4, lalu klik Properties. Klik Use the following IP address, lalu masukkan IP address yaitu 192.168.0.1. Klik subnet mask, maka otomatis akan terisi. Untuk melihat berapa IP yang didapatkan pada Ethernet, klik kanan, pilih status, kemudian details, maka kita dapat melihat berapa IP yang didapatkan. Selanjutnya, mendapatkan IP dengan obtain an IP address. Klik Change Adapter Options. Pada Ethernet, klik kanan, kemudian pilih Properties. Klik Internet Protocol version 4. Lalu klik pada Obtain an IP address, maka kita akan mendapatkan IP address secara otomatis. Untuk melihat berapa IP yang didapatkan pada Ethernet, kita klik kanan, kemudian pilih status, kemudian details, maka kita dapat melihat berapa IP yang kita dapatkan. Klik pada komputer yang sudah terhubung untuk diajak chat, maka kita dapat melakukan chat kepada komputer tersebut. Selanjutnya yaitu cara mengirim file pada LAN Messenger. Klik pada Send File, kemudian kita cari file yang akan kita kirim. Praktikum 4 yaitu langkah-langkah mengganti nama WiFi. Pertama, klik pada TP-Link, kemudian masukkan passwordnya. Setelah terhubung, kita masuk ke browser, kemudian masukkan IP yaitu 192.168.0.1. Untuk username, kita menggunakan admin dan password juga admin. Klik Next, kemudian klik pada Access Point. Klik Next. Kemudian kita dapat mengganti nama WiFi-nya dan kita juga dapat mengganti passwordnya. Klik Next, kemudian kita Next lagi. Setelah itu kita Finish. Kita tunggu sampai 100%.
Setelah itu, masuk ke nama WiFi yang telah diubah tadi dan masukkan password baru yang telah diubah. Lalu kita next. Setelah itu, kita masuk ke browser untuk melihat apakah jaringan sudah terhubung. Selanjutnya, praktikum 5 yaitu instalasi jaringan menggunakan kabel UTP. Sebelumnya, pastikan switch sudah terhubung ke modem dan kabel lainnya sudah terhubung ke laptop. Pada Ethernet, klik kanan kemudian status, lalu details, maka kita dapat melihat IP yang kita dapatkan. Selanjutnya yaitu koneksi internet menggunakan wireless. Sebelumnya kita reset terlebih dahulu pada wireless. Lalu kita masuk ke TP-Link dan masukkan password. Untuk password kita dapat memperolehnya dari wireless yang berada pada belakangnya. Masukkan password. Lalu kita masuk ke browser dan masukkan IP address yaitu 192.168.0.1. Untuk username yaitu admin dan password juga admin. Kita klik next, setelah itu kita pilih access point, lalu kita next. Setelah itu kita dapat mengganti nama WiFi dan mengganti passwordnya. Lalu kita next, kemudian next lagi, lalu finish. Tunggu sampai 100%. Setelah itu akan terjadi lost connection. Lalu kita masuk ke nama WiFi yang telah diubah tadi dan masukkan password barunya. Klik kanan pada Network and Internet Setting, kemudian kita change adapter options. Pada WiFi kita klik kanan, kemudian kita pilih status, kemudian details, maka kita dapat melihat berapa IP address yang kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi jaringan LAN client server. Yang kita butuhkan yaitu 3 switch, 3 wireless, laptop, dan kabel UTP. Pertama, hubungkan kabel UTP ke salah satu port yang ada di switch. Lalu, hubungkan salah satu ujung kabel UTP ke wireless. Dan pastikan lampu yang ada pada switch dan wireless sudah menyala. Lalu pada switch pertama kita hubungkan dengan switch kedua. Begitupun dengan switch kedua kita hubungkan ke switch ketiga. Kemudian kita klik pada Open Network and Internet Setting. Klik pada Change Adapter Option. Pada Ethernet, klik kanan, kemudian kita pilih Properties. Pilih Internet Protocol version 4. Lalu pilih pada Obtain an IP Address. Setelah itu kita close.
Pada Ethernet, klik kanan, pilih status, lalu details, maka kita dapat melihat berapa IP yang kita dapatkan. Setelah itu, kita masuk pada aplikasi LAN Messenger, dan kita dapat melakukan chat dengan komputer yang sudah terhubung. Kita juga dapat mengirimkan file pada komputer yang sudah terhubung tersebut. Kemudian mengganti nama komputer dengan cara klik tools, pilih preference, lalu pilih akun, maka kita dapat mengubah nama pada komputer. Selanjutnya yaitu instalasi menggunakan wireless. Sama, riset terlebih dahulu pada wireless. Setelah itu, kita masuk ke Wi-Fi, TP-Link, dan masukkan password yang ada pada belakang wireless. Lalu, klik Open Network and Internet Setting, kemudian klik Change Adapter Option, lalu kita klik kanan pada Ethernet, pilih status, maka kita dapat melihat berapa IP yang kita dapatkan. Setelah itu, buka browser dan masukkan IP yaitu 192.168.0.1. Masukkan username yaitu admin dan password juga admin. Setelah itu kita next, pilih access point, lalu kita next. Kemudian kita dapat mengganti nama Wi-Fi dan mengganti passwordnya. Setelah itu kita next. Lalu finish. Kemudian kita tunggu sampai 100%. Setelah itu akan terjadi lost connection, kemudian kita masuk ke Wi-Fi yang telah kita ganti namanya tadi dan masukkan password barunya. Lalu kita klik Open Network and Internet Setting, kemudian kita klik Change Adapter Option. Pada Wi-Fi, klik kanan, kemudian pilih status, lalu details, maka kita dapat melihat berapa IP yang kita dapatkan. Setelah itu kita masuk pada aplikasi LAN Messenger, dan kita dapat melihat komputer yang sudah terhubung ke laptop kita, dan kita dapat melakukan chat dengan komputer tersebut. Praktikum 8 membuat website untuk puskesmas. Pertama, kemudian kita ketik kelas RMIK A 2019. Klik create. Setelah itu kita masuk ke browser, kita lihat apakah websitenya sudah masuk. Di sini kita bisa lihat akun Anda sudah berhasil dibuat, tetapi pada website isinya itu masih kosong. Kita kembali ke halaman sebelumnya, yaitu pada file. Kita pilih file, kemudian manager. Kita klik domain. Kemudian ruslanstikpan.com, public HTML, lalu cari website yang kita buat tadi yaitu kelas RMIK A 19. Kita lihat isinya itu masih kosong.
Kemudian kita masuk ke file yang kita pilih yaitu Puskesmas dan pastikan filenya itu sudah terzip, Puskesmas yang terzip. Kemudian kita klik pada upload file. Kemudian kita select file, kita pilih file Puskesmas zip. Lalu kita upload. Kemudian pada Puskesmas kita akan ekstrak, kita pilih, kita centang Puskesmas. Kemudian ada menu pada bagian atas yaitu ekstrak, kita ekstrak filenya. Klik ekstrak. Sekarang isi file pada Puskesmas kita akan pindahkan ke kelas RMIK A19. Kita centang pada semua filenya. Kemudian pada menu bagian atas kita klik pada Move. Klik Move. Sekarang kelas RMIK A19 sudah terdapat file di dalamnya. Sekarang Puskesmas bagiannya kosong filenya karena kita sudah pindahkan. Sini database-nya masih error. Di sini kita belum memasukkan database ke dalam websitenya. Klik pada database, kemudian kita klik MySQL database. Kemudian pada database name kita dapat memasukkan namanya sesuai keinginan kita. Di sini namanya yaitu Arzi RMIK 2019. Pada nama database kita copy, kita pindahkan pada username. Kemudian untuk passwordnya itu sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita tulis Arzi 2019. Kemudian untuk username kita bisa copy, kita pindahkan ke Word dulu agar pada saat kita membutuhkannya nanti kita mudah untuk mengisinya. Begitupun dengan passwordnya, kita copy terlebih dahulu. Setelah itu kita klik create.
Kita bisa lihat di sini database-nya sudah ada, kemudian kita enter php myadmin. Kemudian kita akan import, kemudian kita pilih choose file, kita cari filenya. Kemudian setelah itu kita refresh. Sekarang kita klik kelas Ermika 19, kita pilih aplikasi. Setelah itu kita config database. Kemudian kita masukkan username yang kita copy tadi dan juga kita masukkan passwordnya. Maka otomatis kita akan masuk pada aplikasinya.